Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hini Suciati dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Purwokerto. Sebelumnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu dosen Dina Fitriah Handayani yang telah memperkenankan saya untuk mempresentasikan mengenai COVID-19 dengan materi presentasi saya yang berjudul Kilas Balik COVID-19. Simak kilas balik COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Diketahui, COVID-19 mulai muncul di Wuhan, China. Lalu mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Sampai sekarang, virus ini masih merebak di masyarakat. Hal ini mengakibatkan aktivitas di tengah masyarakat dilakukan secara new normal dengan tetap menetapkan protokol kesehatan. Berikut kilas balik seputar COVID-19 di tahun 2020 lalu dikutip dari berbagai sumber. COVID pertama di dunia menimpa pasien berumur 55 tahun berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dikutip dari kompas.com, kasus itu tercatat pada tanggal 17 November 2019. Setelah itu, sekitar 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap harinya. Dokter di China baru menyadari jika mereka sedang menghadapi pandemi penyakit baru akhir Desember 2019. Pada 27 Desember 2019, Zhang Hexian, seorang dokter dari rumah sakit pengobatan terbaru di China dan Barat Provinsi Hubei, memberitahu otoritas kesehatan bahwa penyakit disebabkan oleh virus corona baru. Pada saat itu, telah lebih dari 180 orang telah terinfeksi. Kemudian corona mulai menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. WHO menyebutkan antara 344 klaster dengan total 1.308 kasus dipicu oleh klaster keluarga. Corona masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Pada bulan Maret, pemerintah resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana skala nasional. Hal ini disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19, yaitu Ahmad Yuryanto. Sebelumnya, kasus pertama di Indonesia pada Senin 2 Maret 2020 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu pertama kali terdeteksi pada 2 warga Depok, Jawa Barat, yakni seorang ibu dan putrinya. Keduanya tertular karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo juga membuat satuan tugas atau Satgas COVID-19 sebagai rujukan informasi bagi masyarakat tentang informasi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 yang tak ada hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan bagi mereka adalah vaksin. Sejak bulan Agustus 2020, WHO mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 menjalani fase uji preklinis. Setelah fase preklinis, kemudian masuk ke fase uji klinis. Fase uji klinis diuji menjadi 3 tahap, yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3. Yaitu fase 1 ialah melihat reaksi imun tubuh manusia dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dengan memfokuskan pada dosis tepat serta jadwal yang sesuai. Uji coba dosis ketiga melibatkan ribuan orang untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh BPOM. Kemudian akan didistribusikan dalam skala besar. Saat ini, vaksin sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan harapan tidak ada lagi korban jiwa akibat COVID-19 ini. Pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat terkait dengan suksesnya percepatan vaksinasi untuk menghentikan pandemi ini. Semoga dengan adanya vaksinasi, pandemi ini segera berlalu. Namun bukan berarti tidak ada lagi COVID-19, hanya kita akan berganti ke tahapan yang baru. Dari pandemi menjadi endemi, yaitu
tubuh kita dapat menangkal secara alami atau herd immunity. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.